Bab 1271, Sosok yang Kesepian. Pada dasarnya tidak ada masalah lagi. Setelah keluar dari ruang interogasi, Zhao Yu berkata kepada Kapten Polisi Kriminal, tetapi saya juga memerlukan semua video interogasi, serta catatan persidangan dari kepolisian Anda, dan bukti forensik dari tim forensik. Oh, Kapten Polisi Kriminal tidak menyangka Zhao Yu begitu tegas, jadi dia mengangguk cepat dan setuju. Baiklah, aku akan memberitahu mereka untuk menyelesaikannya. Apakah kamu ingin membawanya kembali ke hotel, atau bagaimana kita bisa membawa barang sepenting itu kembali ke hotel? Zhao Yu berkata dengan serius, berikan saja kami kantor yang bersih. Oh, baiklah, baiklah. Kapten tim polisi kriminal buru-buru setuju. Satu hal lagi, kata Zhao Yu. Dalam beberapa hari ke depan, jaga jarak dengan media. Setelah kami menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkannya, divisi kriminal akan mengatur konferensi pers resmi. Bagaimanapun, kasus Gunung Huayun berdampak serius. Selain memperhatikan suasana hati masyarakat dalam negeri, kita juga harus mempertimbangkan opini publik asing. Jadi, kita harus bersiap dengan baik agar bisa. Saat mereka berbicara, mereka bertiga berjalan di sepanjang koridor. Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua, yang tidak mengenakan seragam polisi, duduk di bangku panjang di luar ruang pemantauan. Itu adalah seorang wanita berusia 60-an. Dia mengenakan pakaian sutra hitam, tubuhnya kurus, dan wajahnya pucat, akeong-akeong novel bin et akeong. Melihat lelaki tua itu, Zhao Yu tiba-tiba berhenti dan tampak sedikit terkejut. Dalam keadaan seperti itu, seharusnya tidak ada orang luar di luar ruang interogasi tempat para penjahat Gunung Huayun ditahan. Oh, Kapten tim polisi kriminal bergegas maju dan menyapa wanita itu. Bibi, kamu di sini. Bukankah aku meminta Xiao Zhao untuk menemanimu? Di mana dia? Oh, wanita itu segera berdiri dan berkata dengan sangat sopan, halo, Kapten Ma. Saya melihat Anda begitu sibuk, jadi saya membiarkan Xiao Zhao mengerjakan tugasnya. Meskipun saya sendirian, saya masih bisa mengurus diri sendiri. Begitu, Kapten Polisi Kriminal itu segera menunjuk ke arahnya dan memperkenalkannya kepada Zhao Yu dan Suling Yue, pemimpin, ini adalah Ibu Jikai, Nona Shen Suen. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa ada orang luar di sini. Ternyata dia adalah keluarga korban. Polisi, kalian telah bekerja keras untuk kasus keluarga kami. Nyonya Shen menyapa Zhao Yu dengan sopan. Meski hanya sapaan singkat, Zhao Yu tahu dari tutur kata dan perilakunya bahwa Ibu Jikai adalah orang yang sangat berbudaya. Halo, Bibi. Miao Ying melihat mata lelaki tua itu merah dan bengkak, dan wajahnya pucat. Tiba-tiba dia merasa simpati padanya, jadi dia dengan cepat dan sopan bertanya, Kamu datang sendiri. Nyonya Shen mendesah, sesuatu terjadi pada anak-anakku dan istriku meninggalkanku beberapa tahun yang lalu. Sekarang aku sendirian. Begitu ya, Miao Ying menyadari bahwa kata-katanya mungkin telah menyakiti hati pihak lain. Dia tiba-tiba tampak bersalah dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Tapi, jangan khawatir, Nyonya Shen berkata dengan tulus, keponakanku sedang dalam perjalanan ke sini. Petugas, kalian semua sibuk, jangan khawatirkan aku. Cepatlah dan sibuklah. Ini, melihat lelaki tua yang kesepian itu dan memikirkan tragedi yang telah terjadi padanya, mereka bertiga merasa sedih. Bibi, tentang catatan interogasi. Kata kapten itu, bukannya aku tidak ingin menunjukkannya kepadamu, aku hanya khawatir setelah kamu membacanya, itu akan membawa kembali kenangan buruk itu dan kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tidak ada seorang pun yang menemanimu, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapten Ma, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, kata Nyonya Shen dengan serius. Air mataku sudah lama kering. Sudah 9 tahun. Saya senang saya masih bisa melihat saat pembunuhnya tertangkap. Jadi, tolong, biarkan aku melihat rekaman interogasinya. Ceritakan padaku apa yang terjadi malam itu. Ini, Kapten Ma jelas berada dalam posisi yang sulit. Kapten Ma,
Kata Miao Ying, menurut peraturan, kecuali untuk alasan khusus, keluarga korban berhak mengetahui kebenaran kasus tersebut. Biarkan Bibi memeriksanya. Seperti ini. Dia segera berdiri di samping lelaki tua itu dan memegang lengannya. Biarkan aku menemanimu, Bibi. Tidak, tidak perlu. Orang tua itu segera melambaikan tangannya. Aku tidak ingin merepotkanmu. Tidak apa-apa, tugasku sudah selesai. Kata Miao Ying dengan antusias. Ayo, aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Kapten Ma tidak membuang waktu lagi. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk mengaturnya dan mencari tempat yang cocok. Bagaimana dengan ini? Miao Ying menunjuk ke ruang pemantauan. Ini sudah cukup. Kami akan menunggumu di sini. Zhao Yu, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Melihat Miao Ying begitu aktif, Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia mengikuti Kapten Ma ke kantor lain untuk mulai mengatur dan mengawasi pekerjaannya. Meskipun Zhao Yu pada dasarnya telah memahami kasus tersebut melalui interogasi para penjahat, dia tetap membaca informasi tersebut dengan sangat hati-hati, tidak ingin melewatkan satu pun poin yang mencurigakan. Dia telah memeriksa seluruh proses dari saat pelaku menyerahkan diri sampai pengakuan kasusnya, namun dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia mengeluarkan buku catatannya dan membuat beberapa catatan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melakukan perjalanan ke Weizhou keesokan harinya untuk mencari tahu lebih banyak tentang mereka bertiga. Kalau saja tidak ada masalah lagi, pekerjaan pengawasannya hampir bisa selesai. Kalau begitu, kasus pembantaian Gunung Huayun bisa ditutup. Tepat saat Zhao Yu memilah informasi, Miao Ying akhirnya kembali. Bagaimana? Apakah lelaki tua itu baik-baik saja? Melihat Miao Ying, Zhao Yu bertanya padanya karena khawatir. Orang tua itu benar-benar kuat. Meskipun aku tidak bisa menahan tangis saat melihat kejadian itu masih lebih baik. Miao Ying melihat tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia memegang lengan Zhao Yu dan mendesah. Kasihan sekali. Jika bukan karena ketiga pembunuh terkutuk itu, orang tua itu akan menikmati kehidupan keluarganya sekarang. Tetapi sekarang, setiap kali aku melihatnya kembali sendirian, aku merasa sangat tidak enak. Miao Ying berkata dengan sedih, mengapa ada dosa yang begitu kejam di dunia ini? Sungguh tidak adil. Jangan terlalu banyak berpikir. Zhao Yu menepuk bahu si cantik dan menghiburnya, hidup tidak dapat diprediksi. Ada banyak hal yang tidak dapat dikendalikan oleh kemauan manusia. Ibu Jikai adalah seorang reporter, kata Miao Ying. Tidak heran aku merasa namanya tidak asing sejak awal. Dia dulu menulis banyak artikel terkenal, jadi dia sangat terkenal. Astaga, aku benar-benar tidak menyangka kemalangan seperti ini akan menimpanya. Oh, jadi kamu seorang reporter. Zhao Yu mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, tidak heran Kapten Ma menolak untuk membiarkannya melihat berkas kasus. Jika Shen Suen melaporkan tentang kasus Gunung Huayun, maka kemungkinan besar itu akan memengaruhi arah opini publik. Pada saat itu mungkin akan berdampak pada persidangan kasus tersebut. Oh, bukankah seharusnya seperti ini? Miao Ying berkata dengan marah, anak laki-laki, menantu perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan saya semuanya dibunuh oleh si pembunuh. Dia bahkan tidak mengizinkan orang yang terlibat untuk mengungkapkan pendapatnya dan melampiaskan kesedihan dan amarahnya. Logika macam apa itu? Tetapi, pembunuhnya akhirnya menyerahkan diri, kata Zhao Yu dengan malu. Memangnya kenapa kalau aku menyerahkan diri? Apakah menyerahkan diri bisa menghapus kejahatan pembunuhan mereka? Nona Miao marah. Zhao Yu, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu harus membayar utang-utangmu dan bahwa kamu harus membayar dengan nyawamu atas pembunuhan itu? Tidakkah menurutmu ketiga orang itu seharusnya dihukum mati? Untuk membayar dengan nyawa mereka demi menghibur para korban. Aku tidak tahu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dalam keadaan tak sadar, ia seakan kembali ke masa ketika ia memecahkan kasus tangan yang hilang, ketika ia berhadapan dengan Li Dan. Ia bahkan lebih bingung tentang nilai-nilai di balik kasus tersebut, dan tidak dapat membuat penilaian. Bab 1272, Bab 1271 Surat. Keesokan paginya, di sebuah hotel, Zhao Yu terbangun oleh suara air dari kamar mandi.
Oh, dia membuka matanya dan menyadari bahwa Miao Ying tidak ada di sana. Dia kemudian menyadari bahwa Miao Ying pasti pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Oh, dia meregangkan punggungnya dan ingin beristirahat. Namun, begitu dia menutup matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada suara dalam sistem pikirannya. Oh, baru kemudian dia ingat bahwa heksagram, Zenli, yang dibukanya kemarin pasti sudah berakhir. Karena dia tidak terlalu peka terhadap puisi heksagram biasa seperti itu, dia lupa memeriksanya tadi malam. Pada saat itu, ia membuka antarmuka sistem dan melihat pemberitahuan bahwa heksagram telah berakhir. Kali ini, ia menerima tingkat penyelesaian sebesar 277% dan 5 item sebagai hadiah. Apa? Dia dengan santai memikirkan satu-satunya pertemuan kebetulan yang dialaminya kemarin, yaitu pertarungan dengan para pedagang berhati hitam itu, dan itu bukanlah pertarungan yang memuaskan. Bagaimana itu berhubungan dengan heksagram, Zenli? Dalam kemalasannya, dia tidak ingin memikirkan makna puisi heksagram. Bagaimana dengan heksagram, Zen, dan heksagram, Li? Dia hanya menarik kembali pikirannya dan bersiap untuk kembali tidur. Tetapi, dia sudah mengembangkan kebiasaan membuka heksagram, jadi dalam waktu kurang dari 10 detik, dia tergerak lagi. Meskipun dia tahu bahwa kasus pembantaian Gunung Huayun akan segera berakhir, dia tidak terkejut. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa tenang. Dia merasa bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Jadi, dia mengalihkan pikirannya kembali ke antarmuka sistem dan membuka heksagram tanpa ragu-ragu. Ini adalah. Setelah membuka heksagram itu, dia tertegun sejenak. Ketika dia melihatnya dengan saksama, dia menemukan 3 kata besar muncul di tengah antarmuka, Kun Gensun. Oh, Zhao Yu mengangguk pelan. Ternyata itu adalah heksagram spesial lainnya. Kun Gensun, hehe, dia tertawa datar selama 2 hingga 3 detik sebelum tiba-tiba berdiri dan berseru, "Ya Tuhan, apa-apaan ini?" Pada akhirnya, karena keterkejutannya, tangannya tidak menyentuh apapun dan dia terjatuh ke tanah. Teguk, tubuh besar itu jatuh ke tanah, menyebabkan tanah berguncang. Ada apa? Ada apa? Mendengar suara aneh itu, Miao Ying segera menutupi handuk mandinya dan pergi ke pintu kamar mandi untuk bertanya, "Zhao Yu, kamu baik-baik saja?" Agar Nona Miao tidak menyadari ada yang tidak beres, Zhao Yu buru-buru berpura-pura tidur dan mendengkur di tanah. Serius nih? Miao Ying mengernyit sedikit. Dia jatuh. Melihat Zhao Yu baik-baik saja, Miao Ying kembali masuk untuk mengeringkan rambutnya. Mendengar suara pengering rambut, Zhao Yu terbangun dan segera menutup matanya untuk memeriksa lagi. Ya, tidak ada yang salah. Heksagram yang baru saja dibukanya memang heksagram, Kun Gensun. Ini, apa yang sedang terjadi? Mengapa, pada saat ini, sebuah heksagram yang begitu dahsyat, aneh, dan bergelombang tiba-tiba muncul? Bos, Zhao Yu berkata dengan gugup kepada sistem dalam benaknya, "Kamu mempermainkanku lagi. Apa maksudnya ini? Kenapa aku tidak bisa menebak kartu apa yang sedang kamu mainkan?" Kun Gensun. Kun, berarti suatu peristiwa besar, sedangkan, Gen, berarti kasusnya. Kun Gen, berarti suatu kasus besar akan segera terjadi, atau ada suatu titik balik yang besar dalam kasus pembantaian di Gunung Huayun. Tapi, untuk apa? Di belakang. Akeong novel bin et Akeong. Yan, melambangkan keluarga dan kekerabatan. Apa artinya itu? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi pada keluargaku? Tolong jangan. Zhao Yu berdoa dalam hati. Kasus Gunung Huayun telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang keluarga. Pada saat kritis ini, ia berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Benar sekali. Kalau tidak, pikirnya, kenapa aku tidak memanggil pengawalku sekarang dan meminta mereka untuk lebih waspada? Pahlawan, tolong temani aku dalam mimpiku. Saat Zhao Yu tengah gelisah memikirkan cara mengatasinya, telepon genggam di meja samping tempat tidur tiba-tiba berdering. Cek. Pengalaman Zhao Yu sebelumnya memberitahunya bahwa panggilan ini datang di saat yang sangat kebetulan, jadi pasti ada masalah.
Menjawab atau tidak? Omong kosong. Tidak bisakah saya mengambilnya? Zhao Yu hendak mengulurkan tangannya, tetapi Miao Ying tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan dengan cepat mengambil telepon Zhao Yu. Hai, halo, kata Miao Ying dengan suara pelan. Ternyata alasan dia mengangkat telepon itu karena dia takut deringnya akan membangunkan Zhao Yu. Dia tidak tahu bahwa Zhao Yu sudah bangun. Aku tahu. Ketua tim Zhao ada di kamar mandi. Katakan padaku, ada apa? Miao Ying bertanya dengan suara pelan sambil membawa telepon ke kamar mandi. Apa? Namun, di tengah-tengah cerita, dia meninggikan suaranya dan bertanya, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yu tidak bisa berpura-pura lagi, jadi dia segera bangkit dan bertanya, meong meong meong, ada apa? Apa yang terjadi? Baiklah, kami akan pergi sekarang. Miao Ying menutup telepon, tetapi Zhao Yu tidak dapat menebak apa yang telah terjadi. Ada apa? Miao Miao. Zhao Yu semakin penasaran dan bertanya dengan cepat. Ibu Jikai, kata Miao Ying kepada Zhao Yu dengan ekspresi rumit. Itu adalah Nona Shen Suen, yang kita temui kemarin. Dia baru saja mengajukan permohonan keringanan hukuman ke kantor polisi Gunung Huayun. Dia berharap polisi dapat mempertimbangkan tindakan pembunuh yang menyerahkan diri dan mengurangi hukuman mereka. Zhao Yu terkejut. Mengapa kamu berkata begitu? Apakah dia memohon untuk pembunuhnya? Selain itu, kami hanya departemen verifikasi. Jika kamu benar-benar ingin meminta bantuan, bukankah kamu seharusnya mengajukan permohonan ke pengadilan atau kantor kejaksaan? Miao Ying kemudian bereaksi. Zhao Yu, apakah kamu sudah bangun sejak lama? Setengah jam kemudian, di kantor polisi Gunung Huayun. Saya tidak tahu di mana wanita tua itu sekarang, kata Kapten Ma kepada Zhao Yu dan Miao Ying. Selain salinan tulisan tangan, dia juga memberi kami beberapa salinan fotokopi. Jika Anda ingin mempercayakannya kepada kami, Anda dapat menyerahkannya ke kejaksaan dan pengadilan. Dia juga mengatakan bahwa saat sidang dimulai, dia akan pergi ke pengadilan dan secara pribadi memohon kepada hakim untuk menyelamatkan nyawa Malikun dan 2 orang lainnya. Dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh dihukum mati. Kenapa? Aku tidak mengerti. Miao Ying bingung. Ketiga orang itulah yang membunuh Darah dan kerabatnya. Kenapa dia masih memohon untuk mereka? Cukup mengejutkan. Kapten Ma menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Miao Ying dan berkata, saya pikir Anda akan mengerti setelah membaca surat permohonan dari Nona Shen Suen ini. Dia benar-benar orang yang mengagumkan. Kapten Ma menyerahkan surat tulisan tangan asli Shen Suen. Ada kerutan melingkar yang jelas di beberapa tempat, yang jelas disebabkan oleh sobekan. Miao Ying dan Zhao Yu sama-sama tahu bahwa Shen Suen belum melihat catatan pengakuan ketiga penjahat sampai kemarin sore. Oleh karena itu, surat permohonan belas kasihan yang panjang ini ditulis oleh orang tua itu dalam semalam. Miao Ying segera membuka surat itu, tetapi setelah membaca beberapa baris, matanya mulai berkaca-kaca. Bab 1273, Jawaban Pamungkas. Yang terhormat para agen polisi kriminal, jaksa penuntut, dan hakim, kata surat Shen Suen, atas nama anggota keluarga korban pembantaian Gunung Huayun, saya mohon kepada semua kawan yang mendengarkan kasus ini untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada para penjahat Malikun, Gong Peiwang, dan Ma Juncai. Mereka akan diadili sesuai dengan kebijaksanaan mereka, tetapi mereka tidak boleh dihukum mati. Saya tahu permintaan saya agak mendadak, tetapi percayalah bahwa saya telah memikirkannya dengan matang sebelum membuat keputusan untuk membela pelaku. Alasan saya sangat sederhana. Sama seperti insiden PU Fang saat itu, saya tidak memaafkan penjahat itu, dan saya tidak memaafkan apa yang telah mereka lakukan terhadap keluarga saya. Namun, saya tidak ingin mereka membayarnya dengan nyawa mereka. Sebagai seorang reporter, 20 tahun yang lalu, saya mendapat kehormatan untuk berhubungan dengan berita pembunuhan sebuah keluarga Jerman di PU Fang. Tahun itu, keluarga PU dibunuh secara brutal oleh 4 pemuda, dan pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada keempat pembunuh itu. Namun, Ibu PU Fang telah mengajukan permohonan ke pengadilan, berharap agar pembunuh itu tidak dieksekusi.
Karena dia mengira keempat pembunuh itu semuanya masih sangat muda. Bahkan jika dia membunuh mereka, itu tidak akan mengubah kenyataan. Namun, pengadilan tidak menyetujui permohonannya, dan akhirnya keempat pembunuh itu dieksekusi. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah itu, untuk mengungkapkan kesedihan mereka terhadap keluarga tersebut, didirikanlah Yayasan Sahabat Prusia untuk mendanai anak-anak miskin setempat agar dapat bersekolah. Mereka percaya bahwa akar penyebab tragedi ini adalah kurangnya pendidikan yang layak. Jadi, mereka ingin menggunakan yayasan tersebut untuk meningkatkan kondisi pendidikan anak-anak setempat guna mencegah terjadinya lebih banyak tindak kejahatan. Membalas kejahatan dengan kebaikan memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Takdir seringkali dirancang untuk orang-orang yang biasa-biasa saja. Di mata kebanyakan orang, kita menggunakan waktu untuk menghapus jejak lama kita, tetapi mereka tidak pernah berpikir apakah kita dapat mengubah apapun. Akeong Novel bin et Akeong. Saat itu, meskipun saya ikut serta dalam laporan dan merasa terkejut, saya tidak memahami makna mendalam di baliknya. Baru 9 tahun yang lalu, ketika saya mengalami bencana yang sama dengan keluarga Pu Fang, saya akhirnya menyadari betapa hebat dan transendennya metode orang-orang itu. Seperti kata pepatah, hanya setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang sifat manusia, Anda akan memahami bahwa, apakah Anda siap atau tidak, hidup adalah sebuah hukuman gantung di mana Anda dapat ditendang dari bangku, kapan saja. Terkadang, Anda cukup baik hati dan cukup mencintai hidup, tetapi Anda tetap tidak dapat menghentikan kejahatan tak terkendali dari sifat manusia di dunia ini. Jadi, pembunuhnya tidak layak mendapat simpati. Bahkan jika mereka menyerahkan diri, mereka tetap berdosa. Namun, seperti yang dikatakan Ibu Pu Fang, membunuh mereka tidak akan mengubah kenyataan. Menurut saya mereka benar. Akar permasalahannya, ketidakadilan sosial dan kurangnya pendidikan adalah lahan subur bagi tumbuhnya kejahatan. Itulah alasan paling mendasar. Demi mencegah munculnya pembunuh yang telah membunuh Pu Fang dan keluarga anakku, tidak ada gunanya hanya mengandalkan kebencian. Mengeksekusi akar kejahatan lebih penting daripada mengeksekusi pembunuhnya. Masyarakat ini membutuhkan pengadilan dan penjara, tetapi yang lebih dibutuhkannya adalah bantuan timbal balik, pendidikan, dan cinta. Saling membantu dapat menyelamatkan mereka yang kelelahan dari situasi putus asa melalui pembagian sumber daya. Pendidikan dapat mengembangkan kebijaksanaan dan moralitas manusia agar mereka belajar membuat pilihan yang tepat, dan cinta kasih dapat membantu mereka yang tidak seimbang secara mental untuk menemukan arah yang benar. Hanya dengan melakukan ini kita dapat benar-benar menjauhi teror dan kekerasan. Jika tidak, kita masing-masing dapat menjadi sasaran kejahatan berikutnya kapan saja. Itu adalah hal yang paling mengerikan dan menyedihkan. Kebencian, kutukan, hukuman, refleksi, serangkaian emosi, yang semuanya hanya bisa dipertahankan. Menemukan masalah dan menyelesaikannya dengan berani adalah serangan yang paling bijaksana. Dalam masyarakat yang makin makmur dari hari ke hari, saya berharap kita dapat menggunakan tindakan kita untuk mengurangi kebisingan dan kegaduhan sehingga orang tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kodrat manusia demi kepentingan pribadi dan emosi sesaat. Inilah hal yang benar-benar bermakna. Sejak 20 tahun lalu, Ibu Pu Fang dan teman-temannya sudah memberi kami jawaban, kami tidak bisa membiarkan mereka pergi. Lalu, saya memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Saya akan membentuk Yayasan Jikai bersama teman-teman dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk mengenang keluarga putra saya dan membantu mereka yang membutuhkan untuk mengurangi jumlah kejahatan. Rekan-rekan yang terhormat yang terlibat dalam kasus Gunung Huayun, saya harap kalian dapat berempati dengan keinginan saya dan memberikan hukuman yang ringan bagi pembunuh yang membunuh keluarga anak saya. Mereka tahu bahwa mereka akan dihukum mati, tetapi mereka tetap maju untuk menyerahkan diri. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertobat atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tolong beri mereka kesempatan. Jangan biarkan hal yang menyedihkan seperti itu terjadi lagi. Setelah membaca surat permohonan itu, mata Miao Ying dipenuhi air mata, dan dia tidak bisa tenang. Adapun Zhao Yu, dia bahkan lebih terkejut lagi dengan surat permohonan ini. Dahulu kala,
Ia pernah tertekan dengan kasus-kasus yang sudah berkali-kali dipecahkannya, dan ia terjerat dengan nilai-nilai tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam kasus tersebut. Misalnya, Lidan yang tidak dapat memainkan sitar karena cedera jarinya dan menyimpan dendam terhadap orang lain, membalas dendam dengan kejam. Fang Yi yang telah tertipu membuat ayahnya marah besar dan terobsesi dengan perangko, tidak dapat melepaskannya. Qiu Xinyang, yang mengalami gangguan psikologis karena kecelakaan terowongan. Li Fei, yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan sejak kecil, dan telah mengembangkan mentalitas pendendam. Ada pula Han Kuan yang menjadi iblis karena bullying di kampus, dan Cheng Lingfei yang melakukan kasus pembunuhan koperasi pedesaan karena difitnah. Meskipun orang-orang ini telah melakukan kejahatan yang keji, mereka semua memiliki alasan atas tindakan mereka dan itu menyedihkan. Hal ini membuat Zhao Yu merasa sangat bimbang, karena dia tidak dapat menentukan apa yang benar atau salah. Sekarang, setelah membaca surat permohonan Nyonya Shen Suen, dia akhirnya sampai pada suatu kesadaran dan menemukan jawaban utama yang selama ini dicarinya. Itu benar. Ketidakadilan masyarakat dan kurangnya pendidikan adalah akar kejahatan, dan eksekusi terhadap akar kejahatan lebih penting daripada eksekusi para penjahat. Dulu, karena sudah lama berkecimpung di dunia persilatan, pikirannya dipenuhi dengan teori-teori kebencian yang mengakar kuat. Namun, saat ia memecahkan berbagai kejahatan, ia menemukan bahwa teorinya salah. Konflik di dunia tidak dapat diselesaikan begitu saja dengan saling meninju dua kali. Nah, sebagai seorang detektif polisi kriminal yang kerap kali bersentuhan dengan tindak kejahatan, seharusnya ia lebih bersikap baik, berpikiran terbuka, dan melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih tinggi. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa mempertahankan kondisi mentalnya dan tidak terpengaruh oleh kejahatan. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Dia mengerti sekarang. Zhao Yu menatap surat permohonan yang menggetarkan hati itu dan diliputi emosi. Pada saat itu, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Saat sistem ajaib menyala, Zhao Yu terkejut menemukan bahwa heksagram Kun Gen Qian, yang baru saja dibuka di pagi hari, telah berakhir lebih awal. Ah, bagaimana ini terjadi? Sebelum ini, Zhao Yu belum pernah mengalami petualangan yang berakhir begitu cepat. Terutama ketika heksagram Kun muncul. Bagaimana itu mungkin? Ramalan penting seperti itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam. Mungkinkah? Zhao Yu awalnya terkejut, dan merasa tidak percaya. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama dan menganalisisnya, dia perlahan-lahan mengerti. Ia menemukan bahwa, meskipun petualangan sampingan ini singkat, ia tetap memperoleh tingkat penyelesaian yang sangat tinggi, yaitu 502% dan 40 perangkat sebagai hadiah. Ini berarti bahwa petualangan sampingan ini tidak berhenti tiba-tiba. Oh, saya mengerti sekarang. Ternyata heksagram Kun Gen Sun yang dibuka hari ini bukan berarti ada perubahan dalam kasus tersebut, tetapi merupakan surat permohonan Nyonya Shen. Itu berarti dia telah menerima pencerahan besar pada tingkat spiritual. Bab 1274, adegan yang mengharukan. Pukul 10.30 pagi, Zhao Yu dan Miao Ying berkendara ke daerah Huayun Mountain Villa, tempat kasus pembunuhan keluarga itu terjadi. Awalnya, lokasi area villa itu cukup terpencil. Awalnya dibangun untuk pengembangan taman teknologi. Orang-orang yang tinggal di sini pada awalnya terkait dengan taman teknologi. Namun, dengan relokasi taman teknologi beberapa tahun lalu, area villa tersebut berangsur-angsur menurun. Sekarang, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti kota yang terbengkalai. Banyak villa yang rusak parah akibat tidak adanya perbaikan selama bertahun-tahun. Villa-villa itu tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya. Namun, bar di pintu masuk villa masih tutup, jadi mobil Zhao Yu tidak bisa masuk. Dia hanya bisa parkir di pintu masuk dan berjalan masuk. Saat mereka memarkir mobil, mereka melihat sudah ada taksi yang terparkir di tempat parkir. Bahkan ada pengemudi di dalam mobil. Setelah pengemudi melihat Zhao Yu dan Su Yu, dia jelas sedikit penasaran, karena di tempat terpencil seperti itu, jelas hanya ada sedikit orang. Setelah melihat mobil itu, Zhao Yu dan Miao Ying saling memandang dan mengangguk.
Mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka tidak pergi ke taksi untuk bertanya, tetapi memarkir mobil dan berjalan ke dalam villa. Rumah Jikai terletak di dekat gunung di area villa. Saat mereka berdua tiba, mereka melihat gunung tinggi dan tebing di kejauhan. Saat itu Malikun dan dua orang lainnya sedang berlindung dari hujan di tebing itu, sehingga muncul ide untuk membobol rumah tersebut guna mencuri. Ini tempatnya. Miao Ying menunjuk ke salah satu villa dan berkata, "No. 6. Ini rumah Qin Kai. Lihat." Zhao Yu menoleh dan melihat pintu villa Qin Kai terbuka. Dia bahkan bisa melihat bayangan orang-orang yang bergerak di dalam. Ayo pergi, kata Zhao Yu, lalu mereka berdua mempercepat langkah dan memasuki villa. Di kusen pintu halaman villa, masih ada jejak segel dari masa lalu. Halaman kecil rumahnya sudah menjadi pemandangan yang bobrok dan sunyi. Namun, tempat kejadian perkara di villa itu sudah diurus. Setelah memasuki rumah, ia mendapati bahwa tempat kejadian perkara di villa itu relatif bersih dan tidak berantakan seperti tempat-tempat lain. "Bibi." Miao Ying melihat sosok yang dikenalnya dan memanggilnya. Dia melihat dua wanita, satu tua dan satu muda, berdiri di satu sisi ruang tamu. Yang lebih tua adalah ibu Jikai, Shen Suen, dan yang lebih muda adalah keponakan Shen Suen. Shen Suen berbalik dan melihat Miao Ying dan Zhao Yu. "Oh, itu kalian berdua detektif polisi." Melihat Shen Suen telah menyapanya, keponakannya juga mengangguk sopan pada Zhao Yu. Aku tidak tahu apakah kamu di sini untuk menyelidiki atau..." Shen Suen sedikit bingung. "Bibi." Miao Ying cepat-cepat melangkah maju untuk menyampaikan maksudnya, "Kami melihat surat permohonanmu, jadi kami ingin memastikannya denganmu." "Oh, begitu. Aku minta maaf." Shen Suen cepat-cepat berkata, "Aku seharusnya tetap di kantor polisi dan menjelaskannya langsung kepadamu. Tapi keponakanku ada di sini." Dia menunjuk ke wanita muda itu dan berkata, "Aku berpikir untuk datang ke rumah tua itu untuk melihat-lihat." Seiring dengan desahan lelaki tua itu, tanpa disadari matanya menjadi basah dan tubuh tuanya bergetar. Tiba di tempat yang menyedihkan itu, tak dapat dihindari untuk mengingat kejadian itu. Aku baik-baik saja." Miao Ying khawatir. "Selama kita memastikan bahwa surat permohonan itu atas kemauanmu sendiri, semuanya akan baik-baik saja." Ya, terima kasih, Pak Polisi." Orang tua itu mengucapkan terima kasih dengan sopan dan berkata, "Jangan khawatir. Surat permohonan itu benar adanya. Itu kemauan saya sendiri. Selain itu, saya akan menerbitkan artikel di media dan berpartisipasi dalam proses persidangan kasus tersebut. Saya juga akan memohon belas kasihan kepada hakim di pengadilan." "Bibi, kamu hebat sekali." Miao Ying memujinya dari lubuk hatinya. "Kita berdua menghadapi bencana, tetapi apa yang kamu lihat adalah kita menghadapinya dengan positif dan menyelesaikannya dengan berani. Dan apa yang kita lihat di mata kita hanyalah kebencian." "Tidak, aku tidak sehebat yang kamu katakan," kata Shen Suen tegas dan tenang. "Kamu harus tahu bahwa selama 9 tahun terakhir, karena polisi belum menangkap pembunuh yang sebenarnya, aku telah menulis banyak artikel untuk mengkritikmu. Saya selalu membenci pembunuhnya. Saya membenci mereka karena telah merampas semua yang saya sayangi. Saya juga berharap pembunuhnya segera ditangkap agar dia bisa segera dibunuh dan membayar ganti rugi atas nyawa keluarga Kai saya." Tetapi, saat dia berbicara, mata lelaki tua itu dipenuhi air mata. "Ketika saya membaca berkas kemarin dan melihat catatan pengakuan ketiga orang itu, saya menyadari dengan jelas bahwa kematian mereka tidak dapat meringankan kesedihan saya, dan itu tidak dapat menggantikan semua yang telah saya hilangkan. Sebaliknya, kematian mereka hanya akan menambah rasa sakitku. Karena mereka juga punya saudara dan anak-anak. Pada saat itu, lelaki tua itu sudah tercekik emosinya. Keponakannya bergegas maju untuk membantunya berdiri dan menghiburnya dengan suara pelan. Bibi harus jaga kesehatan." Miao Ying segera menghiburnya. "Aku akan melakukannya, demi Kai, aku akan melakukannya." Lelaki tua itu menahan kesedihannya dan berkata dengan tegas,
apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Karena tidak ada cara untuk mengubahnya, ia harus menghadapinya dengan tenang. Daripada menghadapinya dengan tenang, ia mungkin juga melakukan sesuatu yang lebih berarti. Saya akan mendirikan yayasan atas nama anak-anak saya untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Saya pikir dengan mengenang anak saya dengan cara ini, mungkin kesedihan saya bisa berkurang. Roh Kai di surga juga akan setuju denganku. Pak Polisi, jangan khawatir. Saya akan sangat sibuk mulai sekarang. Tentu saja, saya akan menjaga kesehatan saya. Miao Ying mengangguk dengan tulus, matanya dipenuhi air mata. Bibi, Zhao Yu segera menyerahkan kartu namanya dan berkata dengan hormat, kami bersedia menyumbang ke Yayasan Jikai. Selain menyumbang, kami juga akan membantu Anda secara aktif mempromosikannya sehingga lebih banyak orang dapat bergabung. Miao Ying mengangguk dengan penuh semangat. Hitung aku juga, kau benar, saling membantu, mendidik, dan peduli hanya dapat mengurangi terjadinya lebih banyak kejahatan jika seluruh masyarakat menyadari hal ini. Jadi, mari kita bekerja keras bersama-sama. Terima kasih, lelaki tua itu penuh rasa terima kasih, tetapi matanya mengungkapkan harapan yang langka. Selanjutnya, Zhao Yu dan Miao Ying menemani lelaki tua itu ke balkon villa. Dari sana, orang bisa melihat pemandangan area villa dan pegunungan di dekatnya. Meski pemandangannya menyedihkan, apa yang dilihat Zhao Yu semuanya adalah pemandangan yang hangat dan menyentuh. Di kantor polisi kota Fulai, Lin Chengye berlutut di tanah karena malu setelah membaca surat permohonan yang ditulis saudara perempuannya untuknya. Dia menangis dan menyesali tindakannya. Di sebuah bangsal di rumah sakit rakyat kota Xiakou, Lin Chaofeng dan Cui Yiwen yang baru saja bangun tidur saling berpelukan dan menangis. Lin Chaofeng menyesal karena tidak mempercayai perkataan para peramal itu. Di kantor polisi Gunung Wuking, keluarga Bian Ruxin bergegas ke kamar jenazah. Ketika mereka melihat Bian Ruxin masih tampak seperti berusia 17 tahun, mereka terkejut dan patah hati, dan mereka juga menangis sejadi-jadinya hingga tidak dapat berbicara. Bai Lang yang masih mendekam di penjara kantor polisi Gunung Wuking pun tak kuasa menahan tangisnya, pasalnya ia baru saja mendapat kabar bahwa adiknya, Bai Qian, telah dikirim ke Inggris untuk berobat dengan dukungan dana dari kedua bersaudara Lin, Akeong Novel bin et Akeong. Di kantor cabang lain di kota Fulai, pengemudi yang mengemudikan truk dan menabrak mobil tahanan juga mendapat kabar baik. Atas perintah Zhao Yu, tim pengacara profesional yang dibentuk oleh Jaksa Mao Xianghua telah setuju untuk membelanya dan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Akhirnya, dia melihat ke sebuah rumah sakit di pegunungan Wuking. Di bangsal tertentu, di ranjang tertentu, ada seseorang yang duduk dengan wajah pucat dan mendesah. Orang ini tidak lain adalah Presiden Pang Zihui, yang telah mengakali dirinya sendiri. Bab 1275, Bab 1274 sangat bosan. 2 bulan kemudian, pertengahan musim panas telah berganti menjadi musim gugur, tetapi cuaca di Gunung Qin sangat panas. Zen, di bawah gazebo di sebuah taman, Zhao Yu sedang memegang kipas dan bermain catur dengan Kapten Jin Zhenbang. Karena cuaca yang panas, ia terengah-engah sambil mengipasi dirinya sendiri dengan keras. Ayo, dari mana kau dapat semua trik kecil ini? Kapten Jin memegang bidak catur dan berkata dengan tidak senang, wajar saja jika kau bersikap dingin saat kau sedang tenang. Tidak bisakah kau bersikap tenang untuk sementara waktu? Kamu tidak bisa turun, jadi mengapa kamu berbicara omong kosong begitu banyak? Desak Zhao Yu. Kapten Jin hanya bisa meletakkan bidak catur itu dan mengingatkannya, hati-hati, aku sedang membidik meriammu. Meriam, Zhao Yu melihat papan catur di sisinya, lalu tiba-tiba tertawa dan mengangkat kudanya. Dia berteriak, apa masalahnya? Aku akan memakan es krimmu. Sambil berbicara, dia membuang kotak makan siang Kapten Jin dan menaruh kudanya di sana. Ayo, Kapten Jin menutupi wajahnya. Apa kau tahu cara bermainnya? Kau tidak bisa memakannya. Apa? Zhao Yu mengerutkan kening. Jangan gerakkan kakimu. Kalau begitu aku akan memakan pionmu. Sambil berbicara, dia menaruh kudanya di atas prajurit musuh. Kau gila.
Kapten Jin geram. Tidakkah kau tahu bahwa kau hanyalah pion yang menginjak-injakku? Oh, Zhao Yu mengembalikan kudanya dan mengambil kuda lainnya. Dia tertawa bangga dan berkata, haha, kuda itu tidak bisa memakan kudamu, jadi kuda ini tidak akan tertinggal. Hahaha. Titik 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 titik. Itu kudaku. Kapten Jin hampir menjadi gila. Dia menjambak rambutnya yang tersisa dan memarahi, aku mohon padamu, aku tidak akan bermain lagi, aku tidak akan bermain lagi, oke. Dasar orang tua, permintaanmu terlalu tinggi. Zhao Yu melotot padanya, aku sudah cukup baik untuk bermain catur denganmu, tapi lihatlah dirimu. Jika kamu tidak ingin bermain, maka jangan ikut. Bagus sekali, bagus sekali. Kapten Jin menyeka keringatnya dan berkata dengan lega, cepatlah pergi. Kau adalah pemimpin kelompok investigasi khusus, apakah kau tidak punya pekerjaan? Sudah 5 hari, dan kau telah menimbulkan masalah di sini setiap hari. Lihat, semua temanku yang bertugas melarikan diri karena mereka muak denganmu. Jin, aku bertanya sekali lagi. Kamu bilang kamu memberiku buku catatan kuning itu sebagai kenang-kenangan. Kamu tidak boleh memikirkannya lagi. Perintah Zhao Yu, Akeong novel bin et Akeong. Aku tahu, kata Kapten Jin dengan tidak sabar, ketika aku memberimu buku catatan itu saat itu, aku tidak berencana untuk memintanya kembali. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu punya naskah seperti itu lagi? Apakah kamu ingat kasus sulit lainnya? Zhao Yu bertanya dengan serius. Kakak. Kapten Jin membungkuk pada Zhao Yu dan berkata, jangan kerasukan, oke. Kau sudah bertanya padaku tidak kurang dari 100 kali. Tidak ada lagi, benar-benar tidak ada lagi. Saya tahu, ini adalah satu-satunya kasus yang belum terpecahkan. Sekarang setelah Anda memecahkannya, saya sungguh yakin dan terkesan. Saya benar-benar tidak punya kasus lagi di sini, bisakah Anda berhenti mengganggu saya? Baiklah. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Akhir-akhir ini sangat damai. Mengapa tidak ada satu kasus pun? Aneh sekali. Bukankah itu hal yang baik? Ada berliter-liter air mata di balik setiap kejahatan. Kapten Jin memberi kuliah. Tidak ada yang ingin menangis setiap hari. Itu benar. Tapi, Zhao Yu berdiri, menunjuk papan catur, dan memarahi, kamu benar-benar lemah. Aku jelas akan memenangkan permainan catur ini, tetapi kamu harus menarik kembali kata-katamu. Kapten Jin ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Oke. Akulah yang curang. Kau harus pergi. Dewa Catur. Melihat Kapten Jin mengakui kesalahannya, Zhao Yu melemparkan kipasnya ke papan permainan dan berjalan pergi. Fiuh. Kapten Jin menghela napas lega dan berkata tanpa daya, apakah orang ini sudah gila setelah memecahkan kasus ini? Zhao Yu kembali ke paetonnya. Meskipun dia sudah menyalakan mobil, dia tidak tahu harus kemana, jadi dia harus menyetel AC ke pengaturan terendah. Cek. Ia memegang kemudi dengan kedua tangan dan melihat para pejalan kaki yang bergegas melewati jalan. Ia merasa seolah-olah telah tersesat. Sebenarnya, Kapten Jin benar, Zhao Yu memang memiliki kemampuan memecahkan sebuah kasus. Awalnya, saat kasus pembantaian Gunung Huayun selesai, dia tidak merasakan banyak hal. Dia berkeliling seluruh provinsi Fulai bersama Miao Ying dan merasa itu cukup menyenangkan. Kemudian, ketika dia kembali bekerja di divisi kriminal, hal itu masih dapat diterima. Kepala divisi Jiao telah mengatur beberapa pidato dan laporan untuknya, yang relatif mudah. Namun, seiring berjalannya waktu, Zhao Yu mulai merasa tidak nyaman. Alasannya adalah, dalam 2 bulan terakhir, divisi kriminal belum menerima satu pun kasus yang sesuai untuk Zhao Yu. Itu cukup memalukan. Lagi pula, Zhao Yu sekarang adalah detektif terkenal di negaranya, jadi mereka biasanya tidak akan mengirimnya untuk kasus yang tidak terlalu sulit. Jadi, Zhao Yu mengalami kebuntuan karena tidak ada kasus yang harus dipecahkan. Ia tiba-tiba merasa bosan dan tidak bersemangat. Oleh karena itu, dia mengendur bersama pemimpinnya dan meminta Miao Ying serta yang lain untuk tinggal di divisi kriminal untuk bekerja,
sementara dia kembali ke Kinsan dengan alasan mengunjungi orang tuanya. Sebenarnya, mengunjungi orang tuanya hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk kembali ke Kinsan dan menyelesaikan beberapa kasus kecil. Namun, kebetulan saja Gunung Qin juga tenang dan damai saat ini, dan tidak ada satupun kasus kriminal dalam kurun waktu terakhir. Pertama-tama ia mengganggu wakil kepala biro Liao Jingxian untuk beberapa saat, kemudian kembali ke cabang Rongyang untuk mengawasinya selama 2 hari, dan akhirnya pergi menemui Kapten Jin Zhenbang. Itulah yang menyebabkan situasi tidak harmonis tadi. Zhao Yu ingin Kapten Jin mengingat kembali dan melihat apakah dia mengetahui kasus besar lain yang belum terselesaikan, sehingga dia bisa mempelajarinya. Akan tetapi, Kapten Jin benar-benar sudah putus asa, hampir gila karena siksaan Zhao Yu. Kecerdasan buatan. Duduk di dalam mobil, Zhao Yu benar-benar tidak tahu harus kemana. Dia tidak punya pilihan selain mengemudi menuju gedung komersial Huabei, berpikir untuk kembali ke klub kebugarannya untuk melihat-lihat. Karena tidak ada kasus yang harus dipecahkan, lebih baik dia menyelesaikannya terlebih dahulu. Orang-orang itu menarik, Zhao Yu menertawakan dirinya sendiri saat mengemudi. Ketika ada kasus yang harus dipecahkan, dia selalu ingin beristirahat dengan baik dan tidak terpengaruh oleh kasus tersebut. Namun, sekarang karena tidak ada lagi kasus yang harus dipecahkan, ia malah merasa semakin terpuruk, seolah-olah ia kecanduan memecahkan kasus. Secara logika, ia seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk membaca lebih banyak buku, mempelajari lebih banyak ilmu, atau menghabiskan tabungannya untuk membeli rumah atau mobil. Namun, karena bosan, dia sebenarnya tidak ingin melakukan satu pun dari hal itu. Akhir-akhir ini, dia membuka heksagram setiap hari, tetapi dia tidak mendapatkan heksagram yang layak. Setiap hari, heksagram Dui Zen adalah heksagram yang paling penting. Hadiah dari penyelesaian kasus Ziliu, kasus Cheng Lingfei, kasus harta karun emas, dan kasus peti mati gantung telah tiba, memungkinkan dia untuk meraup untung besar lagi. Khususnya, mengingat kontribusinya yang istimewa terhadap kasus harta karun emas, yang dipimpin oleh Dinas Rahasia, Divisi Kriminal, dan Biro Peninggalan Budaya, memberikan Zhao Yu hadiah yang sangat berharga, yang hampir membuat tangannya melunak. Kali ini, total asetnya bisa dikatakan lebih dari 100 juta yuan. Namun, karena dia sedang memikirkan kasus tersebut, Zhao Yu tidak merasa dirinya kaya. Selain itu, dia juga telah memenuhi janjinya kepada Miao Ying dan mengumpulkan sejumlah besar uang untuk Yayasan Jikai. Dia juga telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan amal lainnya. Sekarang pikirannya dipenuhi dengan kasus itu, dan uang tidak lagi penting baginya. Cuacanya panas dan hanya ada sedikit pejalan kaki. Tidak lama kemudian, Zhao Yu mengendarai mobilnya ke tempat parkir gedung komersial Huabei. Melihat bangunan komersial yang sudah dikenalnya, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa ia telah mendapatkan heksagram Sun Kan hari ini. Sun mewakili keluarga, dan Kan mewakili wanita. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ini berarti dia akan melakukan hubungan erotis di pusat kebugaran hari ini. Hehehe, dia terkekeh dan menaiki lift ke lantai 5. Namun, ketika lift mencapai lantai pertama dari tempat parkir, Zhao Yu tiba-tiba mengerti apa arti heksagram Kan hari ini. Ini karena dia melihat seorang kenalan lama di antara banyak orang yang memasuki lift di lantai pertama. Mataku tidak mempermainkanku, kan? Bukankah ini guru? Sebuah suara yang familiar terdengar. Itu adalah murid Zhao Yu yang bermata besar, Su Jinmei. Bab 1276, Panda Sialan. Guru, apakah Anda tidak merasa malu? Di sebuah restoran di gedung komersial Huabei, Su Jinmei sedang memegang segelas Coca-Cola sambil mengeluh kepada Zhao Yu, sudah lama saya tidak bertemu dengan Anda. Saya tidak bisa menghubungi Anda baik melalui telepon maupun WeChat. Saya kira Anda sudah lupa bahwa Anda memiliki murid seperti saya. Itu kesalahan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini disebut master yang menunjukkan pintu, tetapi kultivasi tergantung pada masing-masing individu. Selain itu, apakah kamu melihat berita? Aku sekarang seorang selebriti besar, dan aku harus menunggu sampai tahun depan untuk membuat janji. Nenek Panda,
Su Jinmei cemberut dan berkata dengan nada bercanda, aku lupa saja. Apa gunanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Mendengar nenek Su Jinmei, si panda, Zhao Yu tiba-tiba teringat semua perselisihan yang mereka alami di pendaratan. Meskipun Su Jinmei terlihat sangat tenang, Zhao Yu dapat merasakan bahwa Su Jinmei sangat gembira melihatnya di sini. Aku tidak lupa. Hehehe. Zhao Yu tidak punya pilihan selain tersenyum, meletakkan es krimnya di depannya, dan bertanya dengan khawatir, Jinmei, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Su Jinmei mengedipkan matanya yang cerah dan berkata, aku sudah menjadi pemimpin tim. Aku baru saja terbiasa dengan perasaan memimpin tim. Oh, bagus sekali. Puji Zhao Yu. Tapi, Su Jinmei menyuarakan kekhawatirannya, orang-orang dalam kelompok itu adalah kakak atau kakak perempuan. Aku yang termuda, jadi aku selalu merasa sedikit bersalah saat memegang kendali. Aku takut menyinggung mereka. Ini tidak benar. Zhao Yu berpura-pura menjadi seorang ahli dan tertawa. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Kamu hanya perlu mengingat apa tujuanmu. Semuanya demi menyelidiki kasus ini. Tidak seorang pun akan tidak yakin jika dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Lagi pula, ayahmu adalah direktur Biro Kehakiman. Siapa yang tidak akan memberinya muka? Mendengar ini, Su Jinmei cemberut dan marah. Tuan, Anda benar-benar tahu cara berbicara. Bahkan Anda berpikir bahwa saya menjadi pemimpin tim karena ayah saya. Tidak. Zhao Yu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera menasihatinya. Bukan untuk ayahmu, tetapi untuk tuanmu. Wah, Zhao Yu, ahli kasus yang belum terpecahkan dan detektif terkenal. Su Jinmei sebenarnya adalah murid detektif hebat Zhao Yu. Bukankah itu keajaiban? Hehehe. Su Jinmei merasa marah sekaligus geli. Tuan, aku sangat merindukan penampilanmu yang tak tahu malu. Setelah itu, sang guru dan murid saling berpandangan dan tersenyum. Tapi, Su Jinmei kemudian berkata, jangan remehkan aku. Setelah aku menjadi pemimpin tim, aku telah memecahkan 3 kasus pembunuhan. Oh, mendengar tentang kasus itu, mata Zhao Yu berbinar dan dia bertanya, ceritakan padaku tentang hal itu. 2 insiden pertama tidak ada apa-apanya. Keduanya adalah perkelahian dan kamera pengawas dapat melihatnya dengan jelas. Kita tinggal menangkap mereka dan membawa mereka kembali. Tapi kasus ketiga sedikit lebih sulit. Kata Su Jinmei dengan bangga. Oh, kasus apa? Desak Zhao Yu. Peternak lebah itu terbunuh. Su Jinmei kemudian berkata, kamu seharusnya tahu bahwa ada banyak peternak lebah di lingkar luar selatan, kan? Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, jadi mereka mendirikan tenda di manapun mereka pergi dan membiarkan lebah mengumpulkan madu. Akeong novel bin et Akeong. Oh, aku punya sedikit kesan tentang itu. Kurasa itu bukan hanya 1 atau 2. Zhao Yu tiba-tiba teringat. Ya, tapi kamu bilang sekarang musim semi. Sekarang cuaca panas, jadi tidak banyak. Saat kecelakaan itu terjadi, hanya ada 1 keluarga Biper yang tersisa. Su Jinmei kemudian berkata, kami menerima laporan bahwa seseorang menemukan peternak lebah di rumah itu ditikam sampai mati di tendanya. Korban adalah seorang pria berusia 40 tahun. Dia biasanya melajang dan memelihara lebah di luar. Istri dan anak-anaknya berada di kota asalnya. Tidak ada senjata yang ditemukan di tempat kejadian, juga tidak ada jejak kaki atau sidik jari yang mencurigakan. Selain itu, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau perkelahian di lokasi kejadian. Almarhum seharusnya dibunuh saat dia sedang tidur. Oh, Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, itu pasti bukan karena uang. Kita semua tahu bahwa menjadi peternak lebah itu tidak mudah, jadi tidak mungkin mereka membunuh demi perampokan. Cara memikat wanita idaman Anda. Benar, pembunuhnya merencanakannya dengan matang, dan tidak ada tanda-tanda perampokan di tempat kejadian. Su Jinmei kemudian berkata, tenda peternak lebah itu adalah titik buta untuk pengawasan. Ada tanah tandus di belakangnya. Kami memeriksa kamera pengintai di dekatnya, tetapi kami tidak menemukan siapapun yang mencurigakan.
Peternak lebah ada di mana-mana demi rumah mereka, tidak ada yang namanya mencuri bisnis. Jika dia berani membunuh orang, itu pasti demi cinta, kan? Zhao Yu menebak. Wah, seperti yang diharapkan dari Tuan. Su Jinmei mendesah. Itu terlalu cepat. Aku bahkan belum selesai, dan kau sudah mengungkapkan jawabannya. Pikirkanlah, korban berusia 40 tahun, istrinya tidak bersamanya, dan dia tidak punya banyak uang. Zhao Yu tertawa, dan pembunuhnya telah merencanakannya, tetapi tetap memilih untuk menusuknya dengan pisau. Jelas ada dendam di antara mereka. Bagaimana? Apakah peternak lebah yang ditikam sampai mati itu mencuri pacar orang lain? Hebat, ini terlalu menakjubkan. Su Jinmei memuji, aku hanya mencoba membuatmu penasaran, tetapi kamu benar-benar tahu siapa kekasihmu. Anda benar, menurut para saksi, si tukang pagar itu memang berselingkuh dengan seorang wanita. Kami menduga bahwa pembunuhnya adalah suami wanita itu, jadi kami menyelidikinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa suami wanita tersebut tidak memiliki alibi. Ia mengaku hanya sendirian di rumah dan tidak pergi kemanapun, namun ia tampak sangat mencurigakan. Namun, kami tidak menemukan senjata itu di rumahnya, dan karena kami tidak menemukan bukti yang sah di tempat kejadian perkara, kami tidak dapat menangkapnya, sehingga kasusnya menemui jalan buntu. Guru, menurut Anda apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Aku punya 102 cara untuk membuatnya bicara, tapi 51 cara melanggar aturan dan 51 cara curang dan tidak bermoral. Kata Zhao Yu serius. Nakal, Su Jinmei tertawa dan berkata, biar ku beritahu. Aku, muridmu, telah memberikan kontribusi. Selama interogasi, aku tidak sengaja melihat sengatan di lengan kanan tersangka. Sepertinya dia disengat lebah. Jadi, saya pergi ke bagian forensik dan melakukan tes terperinci padanya. Su Jinmei tertawa. Pada akhirnya, kami segera sampai pada kesimpulan bahwa lebah yang menyengat tersangka memang berasal dari alat penyadap. Saya tidak tahu bahwa DNA dari jenis serangga yang sama itu berbeda. Juga, berdasarkan pembengkakan bekas sengatan, waktu tersangka disengat adalah pada malam peternak lebah itu dibunuh. Kami tunjukkan hasil tesnya, dan tersangka pun mengakui kejahatannya. Motifnya sama dengan yang Anda pikirkan, karena peternak lebah itu tidur dengan istrinya, jadi dia menyimpan dendam. Setelah itu, dia menuntun polisi untuk menemukan senjata yang disembunyikannya, dan kasusnya ditutup. Katakan padaku, bukankah ini menakjubkan? Bab 1277, Bab 1276 Ramalan menjadi kenyataan. Hebat, hebat, Zhao Yu mengangguk. Tapi, penjahat itu cukup jujur. Dia bisa saja berbohong dan mengatakan bahwa dia disengat lebah saat melewati sarang lebah malam itu. Tidak mungkin, Su Jinmei membalas, dia sudah mengatakan dalam pengakuannya bahwa dia tinggal di rumah sepanjang malam dan tidak keluar. Rumahnya sangat jauh dari sarang lebah, jadi bagaimana dia bisa tersengat? Lalu, bukankah istrinya berselingkuh dengan seorang peternak lebah? Dia bisa saja berbohong dan mengatakan bahwa istrinya membawa lebah-lebah itu pulang dan tanpa sengaja menyengatnya. Zhao Yu menyarankan, kamu mengada-ada lagi. Setelah dia tahu istrinya selingkuh, dia kembali ke rumah orang tuanya. Su Jinmei mengeluh. Kalau begitu, dia bisa saja menolak untuk mengakuinya. Dia hanya tidak tahu bagaimana dia disengat. Zhao Yu berkata, bukti semacam ini seharusnya tidak memainkan peran besar di pengadilan, kan? Kamu panda. Tanpa diduga, Su Jinmei memarahinya dan berteriak, Tuan, apakah kamu kerasukan karena memecahkan kasus besar? Penjahat mana di dunia ini yang sekuat yang kamu kira? Terus terang saja, betapapun liciknya seorang penjahat, dia tetaplah manusia. Pembunuh memiliki hati nurani yang bersalah. Ketika dia melihat kebohongannya telah digagalkan, apa yang dia tunggu jika dia tidak mengaku dengan jujur? Kalimat ini mengingatkan Zhao Yu. Benar juga, logika yang sangat sederhana. Mengapa dia tidak bisa menemukan jawabannya sebelumnya? Lagi pula, penjahat seperti Han Kuan dan Cheng Lingfei hanyalah minoritas. Bahkan buku catatan kuning itu hanya mencatat 5 kasus besar. Selain itu,
kasus-kasus itu masih dalam proses, jadi dia merasa sangat sulit. Dia merasa para penjahat itu sangat berkuasa. Namun, jika kasus itu terjadi saat ini, betapapun liciknya pembunuhnya, ia tidak akan dapat lolos dari hukuman hukum. Sepertinya, Zhao Yu tidak dapat menahan pikiran muramnya bahwa, semenjak buku catatan kuning itu pensiun, kemungkinan dia akan menemukan kasus khusus lainnya sangatlah rendah. Jadi, apakah dia akan terus berada dalam kondisi bosan ini? Kalau begitu, bukankah dia akan putus asa? Apa yang harus dilakukan? Benar juga. Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Jin Mei, apakah cabangmu punya departemen kasus lama? Tidak, tidakkah kau tahu betapa kecilnya kantor cabang kita? Su Jin Mei menghabiskan koknya dan berkata, kantor cabang kita baru berdiri beberapa tahun. Bahkan jika ada kasus yang belum terpecahkan, semuanya ada di kantor cabang Huyang. Oh, kalau begitu, apakah kamu pernah mendengar kasus menarik yang belum terpecahkan? Zhao Yu bertanya lagi, Akeong novel bin et Akeong. Ada apa? Su Jin Mei mengerutkan kening. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menyelesaikan kasus itu dengan sangat buruk? Anda telah memecahkan semua kasus besar di Tiongkok, dan Anda masih berpikir jumlah kasusnya terlalu sedikit. Bagaimana dengan ini, kata Zhao Yu. Kembalilah dan bantu aku mencari tahu apakah ada kasus yang lebih sulit. Jika ada, jangan lupa beritahu aku. Kemudian, Zhao Yu memberikan Su Jin Mei nomor telepon terbarunya dan ide WeChat. Mereka berdua mengenang masa lalu di restoran. Su Jin Mei masih harus makan malam dengan teman-temannya, jadi mereka berpisah setelah selesai makan. Setelah percakapannya dengan Su Jin Mei, Zhao Yu tidak lagi berminat untuk pergi ke pusat kebugaran. Ia merasa jika ia tidak dapat menemukan kasus untuk dipecahkan, ia akan sakit karena menahan diri. Jadi, dia berangkat lebih awal dan kembali ke rumahnya di Jalan Sanfeng. Meskipun kekayaan bersih Zhao Yu lebih dari 100 juta, dan dia dapat dengan mudah membeli rumah di Qinsan, dia tidak berminat untuk membeli rumah. Setiap kali dia kembali dari kota lain, dia akan kembali ke rumah kecil di Jalan Sanfeng untuk tinggal. Pada pukul 8 malam, Zhao Yu sedang berbicara di telepon dengan Gao Fakai, ahli patologi forensik. Gao Fakai, apakah kamu sudah menemukan misteri di balik peti mati gantung? Bagaimana cara mereka menjaga mayat agar tidak membusuk? Zhao Yu bertanya dengan penuh semangat. Bagaimana bisa semudah itu? Kebijaksanaan orang-orang kuno berada di luar imajinasi. Hanya melihat peti mati gantung bintang 7, sungguh menakjubkan dan luar biasa. Ya, kata Gao Fakai. Meskipun saya telah kembali ke ibu kota, Akademi Ilmu Pengetahuan dan para ahli top di negara ini semuanya bergegas untuk mempelajarinya. Jika kita benar-benar ingin mengungkap misteri peti mati gantung, saya kira kita setidaknya harus memindahkan peti mati gantung ke tempat yang nyaman untuk penelitian dan menggunakan berbagai instrumen ilmiah untuk mengujinya. Selain itu, proyek pembalseman sangat memakan waktu. Saya kira akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun. Wah, sangat canggih, seru Zhao Yu. Apakah menurutmu peti mati gantung bintang 7 itu ada hubungannya dengan alien? Hehehe. Ahem. Gao Fakai terbatuk beberapa kali, lalu bertanya, Zhao Yu, saat kamu berbicara seperti ini, aku terus merasa tidak yakin. Izinkan saya bertanya, apakah Anda mencoba mendesak saya untuk berbicara dengan orang tua PP tentang Zhengke? Tolong, istriku baru saja pulih. Dia perlu dirawat. 2 hari lagi, pinta Gao Fakai. 2 hari lagi saja, oke. Bukankah aku harus membeli sesuatu dan mengunjunginya secara langsung? Tidak, tidak. Zhao Yu segera mengklarifikasi, aku tidak terburu-buru. Apa yang kau katakan? Aku, Zhao Yu, adalah orang yang jujur. Kalau aku cuma mau tanya sesuatu. Lagi pula, kamu kan sudah jadi dokter forensik bertahun-tahun. Coba pikir baik-baik, pernah nggak sih kamu menangani kasus-kasus tingkat tinggi yang belum terpecahkan di tahun-tahun kejayaanmu? Seperti 5 kasus besar yang belum terpecahkan. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kau menanyakan ini? Apa kau sangat bebas?
Gao Fakai bertanya dengan rasa ingin tahu, semua kasus yang melibatkanku sudah ditutup, kan? Bagaimana kalau begini? Beri aku waktu. Kalau aku ingat sesuatu, aku akan mengirimimu pesan, oke? Baiklah kalau begitu. Zhao Yu berkata, baiklah, tetapi matanya sudah terbelalak. Dia bisa tahu bahwa kata-kata Gao Fakai itu asal-asalan. Jika memang ada kasus yang begitu berkesan, mengapa dia perlu memikirkannya? Kecerdasan buatan. Setelah menutup telepon, Zhao Yu merasa hampa. Sebelum menelepon Gao Fakai, dia telah menelepon Li Loyun dari Jinzhong dan petugas Wang dari Yaoming untuk menanyakan apakah ada kasus bagus di sana. Sayangnya, kedua kapten polisi kriminal mengatakan kepada Zhao Yu bahwa mereka dapat menangani kasus-kasus kecil sendiri, bahkan tanpa bantuan Zhao Yu. Duh. Zhao Yu menghela napas 3 kali dan berpikir dalam hati, tidak ada kasus, apa yang harus kulakukan? Apakah para penjahat itu benar-benar mati? Mimpi besar Yayasan Jikai sudah terwujud sebelumnya. Merasa tertekan, Zhao Yu harus mengalihkan pandangannya ke sistem dalam pikirannya, tetapi dia melihat bahwa heksagram Sun Kan hari ini belum berakhir. Kata Kan melambangkan seorang wanita, yang jelas-jelas berhubungan dengan Su Jinmei. Lalu, bagaimana dengan kejam? Kata Mi melambangkan keluarga. Memikirkan hal ini, Zhao Yu berjalan menuju balkon. Dia ingin melihat apakah kerabat dalam heksagram itu mewakili putri baptisnya, Jiang Xiaoxing. Namun, meskipun masih liburan musim panas, pekerjaan rumah Jiang Xiaoxing sangat padat. Dia seharusnya masih sekolah, kan? Dia menunduk dan melihat bahwa toko buah Dafeng sudah tutup. Belum lagi Jiang Xiaoxing, bahkan Jiang Dafeng pun tidak terlihat. Zhao Yu tidak melihat apapun dari toko buah itu, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sesosok tubuh di sisi kiri bangunan, yang sedang berkeliaran di sekitar paetonnya. Persetan, apakah Anda ingin mencuri mobil? Zhao Yu tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dan berlari keluar dengan sandalnya. Dia benar, memang ada orang yang menyelinap di bawah sana, yang sedang menyentuh paeton milik Zhao Yu dengan tangannya. Pria itu bersandar di jendela mobil, mencari barang-barang berharga. Zhao Yu bahkan tidak berpikir dan bergegas mendekat. Dia mencekik leher pria itu dari belakang dan berteriak, pencuri kecil, kau mencari kematian. Jangan bergerak. Pria itu terkejut dan segera menepuk lengan Zhao Yu sambil berteriak, Zhao Yu, ini aku. Apa? Zhao Yu merasa suara itu terdengar familiar, jadi dia menekan pria itu ke mobil dan menoleh. Kenapa kau? Detik berikutnya, Zhao Yu tercengang. Orang yang baru saja ditangkapnya tidak lain adalah ayah mertuanya, Miao Kun. Bab 1278, Polisi Internasional. Jam 9 malam, warung makanan jalanan Sanfeng. Ayo, kita minum segelas lagi. Zhao Yu berdiri dan menuangkan segelas besar bir untuk ayah mertuanya, Miao Kun, lalu berkata, aku tidak menyangka bahwa orang yang biasa minum anggur asing sepertimu bisa begitu pandai minum bir. Sudah lama aku tidak minum bir di kampung halamanku. Aku benar-benar merindukannya, kata Miao Kun, sama seperti aku selalu pergi ke Wenxi untuk mencoba ayam hotpot setiap kali aku kembali ke Tiongkok. Zhao Yu mengangkat gelasnya dan mengetukkannya ke gelas Miao Kun. Sepertinya aku sudah minta maaf padamu, kan? Tanyanya. Oh, benarkah? Ingatanku sudah tidak begitu bagus lagi. Miao Kun mengangkat gelasnya dan berkata, aku hanya penasaran. Aku mematahkan lenganmu, tapi kenapa kau baik-baik saja? Apakah itu teknik penyusutan tulang atau semacamnya? Zhao Yu tidak perlu berpikir panjang untuk berbohong, jadi dia langsung menjelaskan, ketika aku masih muda, persendianku selalu terkilir, jadi aku sudah terbiasa. Oh, Miao Kun mengerjapkan matanya sambil minum. Dia tampak sedang berpikir keras. Ngomong-ngomong, Zhao Yu menelan beberapa suap dan bertanya, kamu biasanya sangat sulit dipahami, jadi mengapa kamu tiba-tiba datang ke tempatku? Aku melihatmu berjalan di sekitar paeton. Apakah kamu berpikir untuk menggunakan mobil? Tidak, aku tidak melakukannya. Miao Kun tertawa.
Kebetulan aku ada urusan di Kinsan hari ini. Kudengar dari Miao Miao bahwa kau sudah kembali ke Gunung Qin. Setelah urusanku selesai, aku berpikir untuk datang mengunjungimu. Aku belum pernah ke tempatmu sebelumnya. Saat aku turun ke bawah, aku melihat mobil itu tampak familiar, jadi aku pergi untuk melihatnya. Aku tidak menyangka kau begitu waspada. Lihat leherku, warnanya merah. Begitukah? Zhao Yu menatap ayah mertuanya dengan serius dan bertanya-tanya, mengapa kamu tidak meneleponku terlebih dahulu? Oh, Zhao Yu tiba-tiba menyadari. Apa maksudmu dengan datang menemuiku? Kamu pasti takut bahwa aku, Zhao Yu, akan bermain-main di luar, jadi kamu ingin memberiku serangan kejutan, kan? Kamu benar-benar hebat. Apa yang kau katakan? Apakah aku terlihat seperti orang rendahan? Miao Kun cemberut. Aku hanya berpikir untuk datang melihat-lihat. Jika kau di sini, mari kita bertemu. Jika kau tidak di sini, lupakan saja. Bagaimanapun, kau detektif yang sibuk, jadi aku tidak akan mengganggumu. Pergi ke neraka. Siapa yang ingin kau tipu? Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata, kau menjulurkan kepalamu ke dalam mobil untuk melihat apakah ada barang-barang wanita di dalamnya, kan? Kamu, Miao Kun tersipu. Zhao Yu telah tepat sasaran. Kamu sudah bilang aku detektif hebat, jadi kenapa kamu masih berpura-pura? Zhao Yu cemberut. Hebat, hebat. Miao Kun segera mengangkat gelasnya dan berkata, saya yakin. Ayo, kita minum. Setelah itu, dia menjepit hidungnya dan meneguk segelas besar bir. Rasa tidak nyamannya tak terlukiskan. Zhao Yu, tentu saja, tidak melakukan apapun. Dia menyipitkan matanya dan berkata kepada lelaki tua itu, kau benar-benar hebat. Aku, Zhao Yu, adalah lelaki yang membawa kesucianku kemana-mana. Mengapa aku harus melakukan apapun untuk mengecewakan Miao Miao? Dulu, keempat wanita cantik yang tinggal di sebelahku berebut untuk mendobrak pintu rumahku setiap hari, tetapi aku mengabaikan mereka. Batuk, batuk. Dia tidak tahu apakah itu karena rasa bersalahnya, tetapi Zhao Yu tersedak sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Baiklah, kali ini salahku. Miao Kun menepuk dadanya dan berkata, ngomong-ngomong, menantuku. Bagaimana dengan masalah yang aku diskusikan denganmu di Feng Ping terakhir kali? Apakah kamu tertarik untuk datang ke sisiku? Yah, Zhao Yu tiba-tiba berada dalam posisi yang sulit. Sejujurnya, aku belum siap. Misi kalian semua sangat tingkat tinggi, dan sama sekali berbeda dari memecahkan kasus. Aku hanya takut tingkat pendidikan dan standar hidupku tidak dapat mengimbanginya. Ahem, apa gunanya nilai? Miao Kun bertanya, sedikit mabuk. Apakah menurutmu aku memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi? Aku hanya belajar selama beberapa tahun di Universitas Peking untuk gelar masterku ketika aku pertama kali memulainya. Akeong novel bin et Akeong. Zhao Yu bergumam dalam hatinya. Apakah kamu menghiburku atau mengejekku? Bagaimanapun juga, aku punya harapan besar padamu. Miao Kun tersipu dan berkata, pendaratan. Dan emas serta harta karun. Kau sudah tamat. Aku tidak menyangka kau masih bisa membalikkan keadaan setelah masa sulit seperti ini. Sejujurnya, bahkan aku merasa rendah diri terhadapnya. Apa, aku hanya beruntung, kata Zhao Yu. Jika semua bom di benteng militer meledak, tidak ada gunanya bagiku melakukan apapun. Salah, salah. Miao Kun mengangkat jarinya dan berkata dengan serius, keberuntungan juga merupakan cerminan kemampuan. Tidak semua orang beruntung, bukan? Hehehe. Zhao Yu merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan kotak harta karun emas? Hampir selesai. Meskipun Miao Kun sedikit mabuk, dia masih melihat sekeliling dengan waspada, lalu memberitahu Zhao Yu, orang-orang di balik layar semuanya marah besar. Hebat sekali. Kami menerima berita yang dapat dipercaya bahwa karena kami menangkap mereka hidup-hidup, mereka terpaksa melakukan pembersihan internal besar-besaran, yang akhirnya menyebabkan pertikaian internal yang serius. Pada akhirnya, bukan hanya seluruh klan Serapim yang runtuh, bahkan beberapa mata-mata dan donatur yang terlibat dalam penjualan kembali informasi pun jatuh ke dalam perangkap.
Akan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan cara ini sama saja dengan mengocok kartu di wilayah Pasifik Asia Tenggara. Ini sangat bermanfaat bagi pembangunan kita. Oh, Zhao Yu mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa kotak emas, yang kelihatannya tidak terlalu rumit, akan memiliki begitu banyak implikasi. Kamu juga banyak berkontribusi. Beberapa hari yang lalu, para petinggi masih membicarakanmu. Ide burukmu itu benar-benar jahat, hehehe. Miao Kun mengangkat gelasnya lagi dan berkata, jadi, jika kamu hampir sampai, datanglah dan bantu aku. Negara ini butuh orang-orang berbakat sepertimu. Lagi pula, jika aku membawamu ke industri ini, itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Menurutku, lupakan saja. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku juga bisa berkontribusi pada negara dengan memecahkan kasus. Tidak mudah bagiku untuk menjadi detektif, tetapi tiba-tiba aku menjadi 007. Rasanya aneh. Kamu salah lagi. Miao Kun tiba-tiba mendekati Zhao Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa bilang kamu tidak bisa menjadi detektif setelah bergabung dengan dinas rahasia? Kamu tidak tahu, tetapi sebenarnya ada banyak kasus internasional besar yang membutuhkan detektif super sepertimu untuk mengambil tindakan. Oh, kasus internasional besar. Mendengar tentang kasus internasional besar, Zhao Yu tiba-tiba bersemangat. Ada operasi semacam itu. Tapi, untuk kasus di luar negeri, kami orang Tiongkok. Tidak, kamu salah paham. Miao Kun cepat-cepat menjelaskan, maksudku, dinas rahasia kita sering menerima beberapa kasus internasional khusus. Dalam kasus seperti ini, karena menyangkut personel atau kepentingan negara kami, polisi setempat terkadang mengundang penyidik kami untuk membantu penyidikan agar bisa bersikap terbuka dan transparan. Mungkinkah kamu belum pernah mendengar istilah khusus itu? Oh, Zhao Yu mengangguk cepat, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan gejolak di hatinya. Apakah itu kalimat Interpol di Suanji? Bab 1279, Undangan. Ya, itu benar, kata Miao Kun, namun, ini hanya gelar. Tidak ada gelar seperti itu. Meskipun divisi kriminal memiliki kantor urusan luar negeri, jika menyangkut kasus-kasus internasional besar, pada dasarnya dinas rahasia kitalah yang bertanggung jawab. Jadi, jika kamu ingin menjadi petugas Interpol, kamu harus bergabung dengan kami. Miao Kun menepuk bahu Zhao Yu dan tertawa. Nak, bukankah kamu ingin menjadi detektif? Ini kesempatan yang bagus. Jika Anda bisa memecahkan kasus-kasus internasional besar itu, Anda akan menjadi detektif kelas dunia. Memikirkannya saja sudah indah. Oh, Zhao Yu memikirkannya dengan serius dan benar-benar tersentuh. Dia bertanya, jadi, ayah mertua, apakah Anda memiliki banyak kasus internasional besar? Apakah sulit? Tentu saja banyak orang yang mengatakan ini. Kata Miao Kun, pelaku kecelakaan mobil Eropa 2 tahun lalu belum ditemukan. Pernahkah Anda mendengar tentang pembunuh Australia? Di lahan Basa Barat Daya, 12 orang hilang dalam setahun, dan keberadaan mereka masih belum diketahui hingga hari ini. Oh benar, bulan lalu, selama Paris Fashion Week, 3 model internasional mengalami cacat. Pembunuhnya belum ditemukan. Oh, Zhao Yu mengangguk. Dunia ini begitu besar, dan memang ada banyak kasus aneh, kan? Tapi, kata Miao Kun, kasus yang baru saja aku sebutkan tidak ada hubungannya dengan orang Tionghoa, jadi untuk saat ini kami tidak terlibat. Tetapi ayah mertuamu punya banyak koneksi. Jika kamu ingin menangani kasus-kasus internasional yang sudah lama tertunda ini, aku bisa merekomendasikanmu, tetapi ada syaratnya. Aku perlu menjadi sedikit terkenal, kan? Kata Zhao Yu. Benar, kata Miao Kun, tidak ada yang mau orang luar memecahkan kasus di negara mereka sendiri, kan? Bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah? Jadi, setelah kamu di sini, kamu harus mulai dengan kasus-kasus yang terkait dengan negara kita. Adapun kesulitannya, perlukah saya katakan? Setiap kasus internasional yang mengharuskan Anda untuk berpartisipasi pasti sangat sulit. Ini sesuai dengan identitas Anda sebagai detektif hebat Zhao, bukan? Hehe. Itu benar. Tapi, Zhao Yu ragu-ragu.
Divisi kriminal juga agak enggan berpisah dengannya. Sama seperti peti mati gantung bintang 7, sekarang damai, tetapi siapa yang tahu kapan beberapa kasus besar akan muncul. Aku mengerti, Kamu, Miao Kun menepuk bahu Zhao Yu lagi dan berkata, aku ayah mertuamu. Apakah kamu pikir aku tidak di pihakmu? Maksudku bukan bahwa kau harus bergabung dengan dinas rahasia kami. Bagaimana dengan ini? Aku bisa mengizinkanmu untuk sementara waktu datang membantu dalam bentuk pinjaman. Ketika ada kasus, datanglah dan biasakan diri dulu. Lihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Jika cocok, kamu bisa terus bekerja keras dan menjadi detektif internasional. Jika tidak cocok, tidak apa-apa. Kamu bisa kembali ke divisi kriminal dan terus menjadi pemimpin kelompok investigasi khusus. Bagaimana? Lumayan juga. Kata-kata Miao Kun tepat sasaran. Zhao Yu segera mengambil segelas anggur dan bersulang dengan tulus untuk ayah mertuanya, dan mereka berdua minum sepuasnya. Terima kasih banyak, ayah mertua. Zhao Yu mengucapkan terima kasih dan berkata, kalau begitu, kalau kamu punya kasus, aku akan mencobanya. Ngomong-ngomong, bolehkah aku membawa orang-orangku? Itu tidak akan berhasil, kata Miao Kun tegas. Kau menantuku, dan salah satu detektif terbaik di negara ini, jadi kau pengecualian. Tapi timmu tidak bisa. Dinas rahasia punya aturannya sendiri. Kau sudah berhubungan dengan Li Jing dan Xiao Hang, jadi kau harus tahu mereka. Jika Anda memiliki kemampuan yang cukup, Anda bisa masuk, tetapi untuk keluar. Aku mengerti. Zhao Yu mengangguk. Jangan khawatir, dinas rahasia penuh dengan orang-orang berbakat. Kata Miao Kun Yu, lagi pula, siapa yang tidak akan memberiku muka, Miao Kun. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama denganmu. Baiklah kalau begitu, ini kesepakatannya, kata Zhao Yu dengan serius. Jangan lupa beritahu aku jika kamu punya kasus. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, Miao Kun tiba-tiba ragu-ragu, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, bagaimana aku bisa lupa? Kebetulan aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan padamu, mungkin. Kamu bisa? Akeong novel bin et Akeong. Mata Zhao Yu berbinar. Kasus apa? Ceritakan padaku. Aku sedang bebas sekarang. Bukan kasus. Ini hanya undangan. Miao Kun meletakkan gelasnya dan berkata dengan wajah serius, Nak, karena kamu tidak punya kegiatan, apakah kamu tertarik untuk pergi keluar bersamaku? Surat undangan. Pergi keluar dan bermain. Zhao Yu bingung. Di mana kita akan bermain? Fiji. Kamu pernah dengar tentang Fiji? Miao Kun berkata, aku mendapat undangan dari seorang teman lama. Dia mengundangku ke sebuah jamuan makan di sebuah pulau di Fiji. Dia memberitahuku di undangan itu bahwa aku boleh membawa asisten. Jadi, apakah kamu tertarik? Zhao Yu memutar matanya dan merenung. Dia merasa bahwa masalah ini seperti peri dari surga, dan sedikit bingung. Begini, Miao Kun menjelaskan, pemilik istana itu bernama Hijau. Nenek moyangnya adalah anggota keluarga kerajaan Inggris, dan menurutku mereka adalah semacam ksatria. Singkatnya, setelah mereka menduduki Fiji, nenek moyangnya adalah gubernur Fiji. Setelah sistem diubah dan gubernur diberhentikan, prestisenya masih ada. Pemerintah Fiji kemudian memberikan sebuah pulau kepada keluarga mereka untuk diwariskan. Green adalah pewaris keluarga ini. Lelaki tua ini pintar dan sangat pandai berbisnis. Dia tua dan kaya, bahkan lebih kaya dariku. Wah, aku belum pernah melihat orang yang lebih kaya dari ayah mertuaku. Kata Zhao Yu, mencoba menyanjungnya. Jangan terlalu menonjolkan diri, haha. Miao Kun tertawa terbahak-bahak, lalu melanjutkan, namun, meskipun tidak ada bukti kuat, kita semua memiliki pemahaman diam-diam. Menurutku, dia harus sepertiku, dengan latar belakang yang kuat, dan identitasnya tidak sesederhana yang terlihat. Tahukah kamu mengapa aku ingin kamu menghadiri perjamuan bersamaku? Miao Kun melanjutkan, Green adalah seorang fanatik deduksi detektif dan seorang fanatik berat Holmes. Menurutnya, dia telah membantu Scotland Yard memecahkan banyak kasus besar yang belum terpecahkan.
Saya tidak tahu apakah dia sedang membual. Dulu aku pernah punya urusan bisnis dengannya. Aku pernah menghadiri sebuah salon yang dia dirikan 10 tahun lalu, dan itu cukup menarik. Miao Kun berkata dengan misterius, orang-orang yang diundang ke perjamuan itu semuanya penggemar detektif hijau dari seluruh dunia, termasuk beberapa detektif terkenal. Itulah sebabnya mereka mengatakan orang kaya membakar tas mereka. Green adalah orang yang sangat suka bermain, dia jauh lebih maju dariku. Terakhir kali kita bertemu, dia membuat banyak permainan yang berhubungan dengan penalaran, dan semua orang bersenang-senang. Namun setelah itu, kami jarang menghubungi satu sama lain. Aku tidak menyangka bahwa 10 tahun kemudian, dia benar-benar mengirimiku surat undangan, mengundangku ke salon detektifnya. Aku masih bertanya-tanya apakah aku harus pergi. Bagaimana? Miao Kun mengangkat alisnya ke arah Zhao Yu. Apakah kamu ingin keluar dan bermain? Bab 1280, Salon Detektif. 3 hari kemudian, di pesawat menuju Fiji. Bos. Oh tidak, itu ayah mertuaku. Zhao Yu belum pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan gelisah, apakah kamu yakin tidak ada masalah dengan Miao Miao? Kurasa tidak pantas untuk tidak menjelaskan situasinya padanya. Baiklah. Miao Kun mengerutkan kening dan berkata, nanti aku ceritakan padanya. Kupikir, sebaiknya kau jangan ceritakan padanya kalau aku yang membawamu ke sana. Apa ini? Zhao Yu hanya ingin mengacungkan jari tengah kepadanya. Ketika kamu kembali, kamu harus bersembunyi jauh-jauh. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepadamu? Bukannya kamu tidak tahu temperamen putrimu? Ai, menantu laki-lakiku tersayang, jangan terlalu banyak berpikir, Miao Kun menghiburnya dengan serius. Aku sudah memberitahu divisi kriminal bahwa kamu membantu dinas rahasia menyelesaikan misi khusus. Semuanya akan ditangani oleh dinas rahasia. Adapun Miao Miao, aku tidak ingin memberitahunya karena aku tahu kepribadiannya. Jika dia tahu, hanya akan ada 2 kemungkinan. Atau, dia ingin mengikutinya. Tapi aku hanya punya 1 slot di sini, apa yang harus aku lakukan? Tidak, tidak, Zhao Yu segera melambaikan tangannya. Semuanya tampak agak berantakan. Apa maksudmu dengan itu? Apakah ini hal yang baik atau buruk? Karena hanya ada 1 tempat, mengapa kamu tidak membiarkan Miao Miao datang dan bersikeras agar aku datang? Tidak ada tipu daya yang terlibat, kan? Ayo, aku benar-benar harus memberikannya padamu. Miao Kun tertekan. Kau tidak bisa terus seperti ini, nak. Kau tidak bisa memecahkan kasus dan mencurigai segalanya, bukan? Kau tidak akan punya teman. Oh, aku cukup baik hati untuk mengajakmu keluar melihat dunia. Tidak apa-apa jika kau tidak menghargainya. Tapi, apakah kau masih curiga bahwa ayah mertuamu akan menipumu? Bagus. Kalau kau ngotot dengan teori konspirasimu, kau bisa pergi ke Fiji setelah naik pesawat. Kita akan saling menghubungi setelah aku selesai dengan pestanya. Jangan, jangan. Aku tidak bermaksud begitu. Zhao Yu buru-buru menjelaskan, aku hanya merasa begitu, hehe. Aku merasa hal tingkat tinggi seperti itu agak tidak realistis. Beberapa hari yang lalu, aku bermain catur dengan lelaki tua Jin dan bertanya-tanya tentang kasus. Namun dalam sekejap mata, dia pergi ke Fiji untuk berpartisipasi dalam salon detektif. Apakah ada Pirates of the Caribbean di Fiji? Ai, Miao Kun menepuk dahinya tanpa daya. Ada internet nirkabel di pesawat. Sebaiknya kamu melakukan pencarian di Baidu. Menantu laki-lakiku, kamu baik-baik saja. Mengapa kamu tampak begitu bersalah? Jangan khawatir, aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang berkolusi dengan Miao Miao untuk menipuku dengan beberapa juta yuan di turnamen tantangan Sangerov. Kita adalah keluarga, dan itu jumlah uang yang kecil, jadi aku tidak akan berdebat denganmu, oke? Apa? Hehe. Mendengar kata-kata Miao Kun, Zhao Yu mulai berkeringat dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Aku hanya merasa ini agak aneh. Benda hijau yang kau bicarakan itu, kenapa bisa begitu membuat ketagihan? Dia bahkan bisa mengadakan salon detektif. Apa yang menyenangkan dari sekelompok detektif? Siapa tahu? Miao Kun menoleh keluar jendela dan berkata, orang kaya selalu punya hobi.
Aku telah melihat banyak hal aneh selama bertahun-tahun. Salon detektif seperti Green hanyalah permainan anak-anak. Oh, begitukah? Zhao Yu khawatir Miao Kun akan menuntutnya atas insiden Sangerov, jadi dia segera berkata, pesawat kita akan pindah ke Korea, dan akan butuh waktu lama untuk sampai di sana. Ayah mertua, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hobi khusus orang-orang kaya itu? Terutama yang mesum, apakah ada wanita cantik yang jatuh ke lumpur atau semacamnya? Kemiskinan telah membatasi imajinasimu. Miao Kun menggelengkan kepalanya. Dunia nyata, terutama orang-orang kaya asing itu, jauh lebih kotor daripada yang kau pikirkan. Mata Zhao Yu berbinar. Kalau begitu cepat ceritakan padaku, agar menantumu bisa mendapat sedikit pengetahuan. Pergi sana, kata Miao Kun dengan serius. Kamu masih muda. Aku khawatir kamu akan melakukan kesalahan karena kurangnya pengendalian diri. Aku akan bercerita lebih banyak kepadamu saat kamu sudah setenang dan sesantai aku. Saat Miao Kun mengatakan hal itu, seorang penumpang wanita menggerahkan di depannya tiba-tiba berdiri dan mengobrak-abrik rak bagasi. Saat wanita itu mengenakan atasan berpotongan rendah, mata Miao Kun tertarik ke dadanya saat dia mengobrak-abrik kopernya. Miao Kun begitu fokus sehingga dia tidak ingin melewatkan detail apapun. Dia hampir meneteskan air liur. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, mata Zhao Yu penuh dengan penghinaan. Akeong novel bin et Akeong. Ketika wanita itu kembali ke tempat duduknya, Miao Kun kembali normal dan berkata kepada Zhao Yu, saya katakan, jangan meremehkan salon detektif ini. Para penggemar yang tahu tentang hal-hal yang masuk akal yang Grimm kenal semuanya memiliki latar belakang yang hebat. Jika Anda benar-benar go internasional di masa depan, Anda mungkin akan bertemu dengan mereka. Juga, meskipun si hijau ini bukan agen sungguhan, dia punya banyak pengaruh, tahu. Miao Kun mendekatkan diri ke telinga Zhao Yu dan berbisik, kabarnya si hijau tidak hanya membantu Scotland Yard memecahkan kasus, tetapi dia juga membantu MI6 melakukan banyak pekerjaan kotor. Jadi, dia orang yang sangat berkuasa. Oh, Zhao Yu mengangguk. Ayah mertua, aku sudah lama ingin menanyakan ini padamu. Karena ada begitu banyak orang kuat di sini, apakah kita akan berada dalam bahaya? Jangan lupa, identitas kita masih cukup sensitif. Jangan khawatir, kata Miao Kun dengan percaya diri. Pulau Ajaib adalah kampung halaman Green. Karena dia mengundang kita ke kampung halamannya untuk jamuan makan, dia pasti tidak akan main-main. Di masa depan, saat kamu mencapai levelku, kamu akan tahu bahwa meskipun kamu tahu pihak lain memiliki banyak rahasia latar belakang, di permukaan, kamu harus berpura-pura menjadi teman lama. Kali ini, saat kau ikut denganku, kau harus bisa mengendalikan amarahmu dan lebih berhati-hati. Tepat saat Miao Kun sedang menguliahi Zhao Yu, wanita berdada besar itu berdiri dan mulai mengobrak-abrik barang bawaannya lagi. Miao Kun segera menatapnya dengan penuh perhatian, seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar dari dirinya. Dia tergagap saat berbicara. Tapi, kita harus menunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Biarkan orang-orang ini saling mengenal, detektif domestik kita. Tunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Kejutkan mereka. Kecerdasan buatan. Zhao Yu menghela nafas dan mengabaikan Miao Kun, lalu berbalik memikirkan masalahnya sendiri. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah pergi ke salon detektif bersama ayah mertuanya adalah hal yang benar. Namun, karena itu terkait dengan detektif dan penalaran, dia tetap merasa bahwa ini adalah kesempatan langka, dan dia menantikannya.